terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ada kejadian menarik dalam pelantikan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2024-2029. Acara yang digelar di Gedung Cikpuan Kota Bengkalis, Riau ini dipimpin oleh Bupati Bengkalis Kasmarni. Menariknya, Bupati Bengkalis Kasmarni ini duduk diapit oleh kedua putranya, Septian Nugraha sebagai Ketua DPRD Bengkalis sementara dari Partai PDIP dan Arsya Fadila sebagai Wakil Ketua DPRD dari Partai Nasdem. Tentu saja ini nantinya jadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat, di mana dalam pembahasan atau laporan pertanggungjawaban Bupati akan langsung berhubungan dengan anaknya sendiri. Di sisi lain, Bupati Kasmarni menyampaikan bahwa kedua anaknya ini duduk di kursi DPRD Bengkalis melalui proses yang panjang, yakni melalui proses demokrasi pilihan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, berbagai cara digunakan untuk menarik pemilih Jakarta, mulai dari adu tagline hingga gimmick politik. Sementara itu di Banten, pasangan Andra Soni Dimyati siapkan strategi jitu rebut suara pemilih dari lawannya, Ayrin Rahmidiani, Ade Sumardi. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Diandra Mukni, inilah Kawal Pilihan. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, aneka cara digunakan untuk memikat pemilih. Begitu pula di Pilkada Banten, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati menggunakan media sosial dan publik figur untuk mensosialisasikan keduanya. Orang tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa. Inilah salah satu video yang viral di media sosial. Menariknya, mantan Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar yang berbicara di video tersebut sempat mencoba lari saat dikonfirmasi mengenai video tersebut. Namun akhirnya Agil berbicara kepada media dan membantah video tersebut. Agil pun pastikan terus bergerak menangkan Andra Soni Dimyati. Ini bukan Pak? Ya, kita aktifasi jaringan ya. Aktifasi jaringan untuk jaringan aktif simpatisan relawan Gerindra itu agar kemudian bersama-sama menjemput hati masyarakat gitu. Tapi tidak diperbolehkan Pak di musalah? Itu saya diundang. Nggak ada, apalagi acara bulu dan bohong itu bohong. Partai Gerindra selaku salah satu partai pengusung Andra Soni Dimyati terus bergerak untuk merebut hati warga Banten. Dengan Raffi Ahmad selaku garda terdepan tim ses Andra Dimyati, kedua paslon ini mencoba mendekati suara anak-anak muda. Raffi pun yakin pasangan Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan karena setiap relawan ini kayak seperti ini ditugaskan Kinka ini untuk anak-anak genset. Tapi anak-anak genset ini kan punya orang tuanya. Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai si usia Cipung dan Rafathar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Soni dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara lawannya Ayrin Rahmidiani dan Ade Sumardi terus belusukan temui warga. Meski diterjang isu politik dinasti, namun Ayrin tekankan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang. Ayrin Rahmidiani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Ayrin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten. Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten.
Aileen pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Aileen tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Aileen, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dari Pilkada Banten kita beralih ke Pilkada Jakarta pemirsa. Usai menemui Sutioso dan Fauzi Bowo, pasangan Pramono Rano kembali menemui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pramono Rano bertemu dengan Ahok di Monumen Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Rano menemui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Mereka berbincang di Simpang Susun Semanggi, Jakarta Pusat yang dulu diresmikan Ahok saat masih menjadi Gubernur Jakarta. Pasangan Pramono Rano ingin mendapat banyak masukan dari seluruh mantan Gubernur Jakarta untuk menghadapi segala tantangan dan menyiapkan solusi dalam memimpin Jakarta. Saya akan belajar dari para gubernur yang ada dan gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali karena selalu mengingatkan saya setiap hari Sabtu saya melewati tanjakan Ahok. Jadi itu tanjakan terberat. Saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano. Bukan cuma bertanggung jawab untuk sekedar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur, wakil gubernur terbaik di masa di Jakarta. Karena kan kita ingin sekali tiap masa punya kesulitannya masing-masing, sehingga beliau bisa meninggalkan legasi yang baik. Pasangan bakal calon gubernur Jakarta dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bersilaturahmi ke kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pasangan Ridho diminta Presiden ke-6 Indonesia ini agar amanah memimpin masyarakat di Jakarta. Dalam pertemuan di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, SBY memberikan nasihat seputar kepemimpinan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho. Selain mengatasi kekumuhan serta meningkatkan penghijauan di Jakarta, Presiden ke-6 Indonesia SBY mendorong pasangan RK Suswono agar memprioritaskan dan memperhatikan pendidikan anak usia dini. Diberi nasihat tentang kepemimpinan, diberi nasihat agar pemimpin selalu diberi kesabaran, amanah, mengurusi mayoritas yang paling bawah, katanya dia yang harus diurusin, mengatasi kekumuhan, tolong diprioritaskan, menghijaukan Jakarta. Di tahun-tahun pertama juga beliau sangat apresiasi, karena beliau dulu juga punya mimpi menghijaukan kota-kota Indonesia. Ya. Silaturahmi tersebut turut menambah kekuatan pasangan yang juga diusung oleh Partai Perindo ini dan akan berkomitmen mengabdi kepada masyarakat Jakarta jika diberi amanah nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa menangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran. Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang satu putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini, kalau bisa semua satu putaran. Supaya tenaga enggak habis,
anggaran biaya negara juga nggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Sementara pasangan Dharma Pangrekun dan Kunwardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam satu putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Demi menang satu putaran, para bakal calon yang berlaga tak hanya siapkan gimmick politik, tapi juga program-program mumpuni. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda hanya di Kawal Pilkada. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.